Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa-siswa kelas 7, jumpa lagi dengan Ibu Dian. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat part 2, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa serta siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kita akan memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah, kita mulai dengan penjumlahan bilangan bulat. Jadi kita fokus untuk menjumlahkan dua bilangan bulat dulu ya. Nah, di sini ada suatu acuan, suatu cara lah bahasanya, atau bisa dikatakan rumus ya. Jadi kalau misalkan suatu penjumlahan dengan dua bilangan tandanya sama, maka langkah pertama jumlahkan angka, kemudian tanda dari hasil akhirnya mengikuti tanda angka pada soal. Kemudian kalau tanda beda, angka yang besar dikurangi angka yang kecil, kemudian tanda positif atau negatif dari hasil akhirnya mengikuti angka yang besar. Gimana sih maksudnya? Lebih jelas kita akan pada contoh. Namun sebelum ke contoh, Ibu akan memberikan penjelasan awalan dulu. Ini Ibu contohkan negatif 7 itu adalah bilangan bulat. Nah nanti yang akan kita maksud dengan angka di sini adalah 7-nya saja, tanpa diikuti tandanya, baik negatif atau positif. Paham ya? Jadi nanti kalau Ibu sebutkan angka, maka itu yang dimaksud ini, angkanya saja ya. Bukan keseluruhannya, tapi angkanya saja, tidak dengan negatif maupun positif. Oke, sudah mengerti? Kita akan lanjut ke contoh, supaya kalian lebih paham. Nah, nomor 1. 4 ditambah 6. Wah, itu gampang, Bu. Iya, betul, itu gampang. Pasti kalian tahu jawabannya. Nah, ini salah satu contoh penjumlahan dengan tanda yang sama. Kalau tanda yang sama, ini kan sama-sama 4-nya positif, 6-nya juga positif. Berarti jumlahkan angkanya. Berarti 4 tambah 6 berapa? 10, betul. Tanda dari hasil akhirnya mengikuti tanda angka pada soal. Oh, sama-sama positif. Maka hasilnya adalah positif 10. Kalau positif, tandanya tidak perlu dituliskan ya. Oke, contoh kedua. Negatif 4 ditambah negatif 6. Tandanya sama-sama negatif. 4-nya negatif, 6-nya juga negatif. Nah, bagaimana langkah penjumlahannya? Jumlahkan angkanya. Berarti 4 tambah 6. Kita jumlahkan dulu. 10. Oke. Kemudian tanda dari hasil akhir mengikuti tanda angka pada soal. Tandanya apa? Negatif, ya kan? Negatif. Berarti jawabannya negatif 10. Oke, sudah jelas ya? Ini untuk tanda yang sama. Kemudian, contoh untuk penjumlahan tanda yang berbeda. Nomor 1, negatif 4 ditambah 6. 4-nya yang di sini negatif, di sini 6-nya positif. Beda kan ya? Maka langkah pertama, angka yang besar kurangi angka yang kecil. Angka yang besar mana? 6. Angka ya, diingat. Tadi yang Ibu sudah jelaskan di sini, angka berarti kita lihat angkanya saja. 6 kurangi 4. Berapa 6 kurangi 4? 2. Oke. Kemudian tanda positif atau negatif dari hasil akhir mengikuti angka yang besar. Angka yang besar tadi 6. 6-nya apa? Positif. Oh, berarti hasilnya positif 2. Tidak perlu dituliskan positifnya. Kita lanjut contoh kedua. 4 ditambah negatif 6. Di sini 4-nya positif nih, 6-nya negatif. Gimana ya cara pengerjaannya? Lihat aja, tandanya kan beda tuh. Angka yang besar kurangi angka yang kecil. Lihat, oh ini angka yang besar ya. Angka yang besar berapa? 6. Ingat, angka bukan bilangan ya. Angkanya. Oh, angka yang besar ini 6. Berarti 6 dikurangi 4. Berapa? 2. Kemudian tanda dari hasil akhirnya, kalian lihat. Oh, yang angka yang besar tandanya negatif. Si 6 ini tandanya negatif. Berarti jawabannya negatif 2. Gimana? Paham?
Ibu harap kalian paham ya. Berikutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Ini sama ya, kita akan mencoba mengurangkan dua bilangan bulat. Nah, ada dua langkah-langkah untuk mempermudah kita dalam pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, ubah pengurangan menjadi penjumlahan negatif. Nah, ini ya, mengubah pengurangan menjadi penjumlahan negatif. Yang kedua, jika ada tanda kurang bertemu negatif, maka akan menjadi positif. Gimana tuh? Nah, kita langsung ke contoh aja supaya lebih gampang. 4 dikurangi 6. Nah, 4 dikurangi 6 ini untuk memudahkan kalian, rubah pengurangan menjadi penjumlahan negatif. Bagaimana maksudnya penjumlahan negatif? Begini. Nah, jadi tambah minus. Ini sama dengan seperti ini ya. 4 ditambah dikurangi 6. Kalau sudah seperti ini, sesuai langkah penjumlahan tadi awal yang kita pelajari. Berarti kalau tandanya kan berbeda, ini positif, ini negatif. Berarti angka besar kurangi dengan angka yang kecil. Berarti 6 kurangi 4 berapa? 2. Kemudian tanda dari hasilnya mengikuti tanda dari angka yang paling besar. Angka paling besar tadi 6. Tandanya apa? Negatif. Berarti jawabannya negatif 2. Kita lanjutkan ke nomor 2. Negatif 4 kurang negatif 6. Berarti yang dirubah ini jadi tambah penjumlahan negatif ya. Nah, seperti ini. Negatif 4 ditambah negatif 6. Oh, tandanya sama-sama negatif nih. Berarti tadi apa? Kalau tandanya sama, jumlahkan angkanya. Berarti 4 tambah 6 berapa? 10. Oke. Kemudian tanda di sini mengikuti apa? Lihat kedua tanda angka yang pada soal sama-sama negatif. Berarti hasilnya negatif 10. Lanjut ya yang di sini. Gimana sih tanda kurang bertemu negatif tuh? Contohnya begini. 4 dikurangi negatif 6. Waduh, gimana kalau seperti ini? Ikuti aja, kurang bertemu negatif akan menjadi positif. Nah, jadi 4 tambah 6. Berapa 4 tambah 6? 10. Nomor 2. Negatif 4 dikurangi negatif 6. Kurang ketemu negatif, jadilah positif. Nah, negatif 4 tambah 6. Sama seperti langkah di awal tadi. Ada dua bilangan, tandanya beda. Ini negatif nih, yang ini positif. Berarti gimana? Angka besar kurangi angka kecil. 6 kurangi 4. Berapa? 2. Tandanya, tanda di sini mengikuti angka yang paling besar. Angka paling besar 6 nih, tandanya positif. Oh, jawabannya positif 2. Tanda positif tidak perlu dituliskan. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan dengan latihan soal supaya kalian lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Nah, Ibu tuliskan tuh tadi 4 rambu-rambu yang akan kita patuhi untuk mengerjakan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Nah, soal yang pertama, negatif 34 ditambah 124. Oh, tandanya beda, satu negatif, satu positif. Berarti kita pakai rambu yang mana? Ini, tanda beda. Angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Nah, berarti 124 dikurangi 34. Berapa? 4 kurangi 4, 0 ya. 2 kurangi 3 kan nggak bisa. 12 kurangi 3, 9. 90, kita tulis 90. Tanda dari hasil akhir mengikuti angka yang besar. Di 124 dia bernilai positif, maka jawabannya positif 90. Ada cara lain untuk mengerjakan penjumlahan ini. Gimana caranya? Kita tukar posisi dua bilangan ini. Tukar posisinya begini. 124 tetap positif, negatif 34. Sama aja, posisi ini sama dengan di sini. Itu artinya dia menerapkan sifat komutatif. Jadi boleh bertukar tempat asalkan tandanya harus mengikuti bilangannya ya. Kalau 34 negatif berarti harus negatif, 124 positif berarti harus positif. Kalau sudah begini berarti tinggal kalian kurangkan kan, maka hasilnya sama 90. Kita lanjut soal nomor 2. Ada 3, 12 ditambah negatif 8 dikurangi negatif 47. Gimana nih cara mengerjakannya?
Nah, kita kerjakan dulu yang sebelah kiri, dua bilangan yang sebelah kiri. Kita kelompokkan dulu, kita kerjakan. Nah, cara mengerjakan dengan mengelompokkan ini dinamakan kita menerapkan sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Nah, jadi 12 ditambah negatif 8. Gimana caranya tadi? 12 ini positif, negatif 8 negatif ya ini ya. Berarti tanda yang beda. Angka yang besar kurangi angka yang kecil. Berarti 12 kurangi 8 berapa? 4. Oke, 4. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Oh, 12 yang besar, positif. Berarti positif 4. Kemudian dikurangi negatif 47. Ini ya, tadi kita turunkan. Oh, tanda kurang ketemu negatif. Mana yang ini? Berarti menjadi positif. Oke. 4 ditambah 47 berapa? Nah, pakai penjumlahan bersusun yang masih bingung. 7 tambah 4 berapa? 11. 1. Simpan 1. 1 tambah 4 5. Oke, jadi jawabannya 51. Soal berikutnya, soal cerita ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Kita gambarkan ya. Ini misalkan permukaan laut nih. Kemudian penyelamnya pertama menyelam di sini 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian karena dia merasa berani, dia menyelam lagi ke bawah 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau kita tuliskan di bawah permukaan air laut 2 meter sama dengan negatif 2. Jadi kita misalkan yang di atas permukaan laut itu positif, yang di bawah permukaan laut itu negatif gitu ya. Kalau di garis bilangan yang sebelah kiri, jadi di bawah permukaan laut itu yang sebelah kiri begitu. Kemudian di bawah permukaan air laut 5 meter, berarti negatif 5. Yang ditanyakan adalah selisih. Kalau selisih berarti bilangan yang nilainya besar dikurangi bilangan yang nilainya kecil. Bilangan ya, mana yang bilangan nilainya besar? Negatif 2, berarti negatif 2 dikurangi negatif 5. Kita tuliskan. Ini ya yang dicari sebenarnya. Selisih itu yang di sebelah sini ya yang kita cari. Oke, kita kurangkan. Negatif 2 dikurangi negatif 5. Ingat, kalau tanda kurang ketemu negatif jadi apa? Positif. Negatif 2 ditambah 5. Tandanya beda. Negatif 2 tambah 5. Berarti angka yang besar kurangi angka yang kecil. Berapa? 3. Tandanya mengikuti angka yang besar. Angka yang besar positif. Berarti positif 3. Paham ya bedanya tadi? Bilangan yang nilainya lebih besar itu berarti ini keseluruhan ini yang dimaksud bilangan ya. Kalau angka tadi kita hanya berpacu pada angkanya saja. Latihan soal berikutnya. Pada musim panas, suhu di suatu negara adalah 25 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhunya turun sebesar 29 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah, kita tulis yang diketahui suhu musim panasnya 25 derajat Celcius ya. Suhu turunnya tuh sebesar 29 derajat Celcius. Berarti suhu pada musim dingin, suhu pada musim panas dikurangi penurunan tadi karena turun. Berarti 25 derajat dikurangi 29 derajat Celcius. Kalau yang sudah bisa langsung menjawab, kalau yang masih bingung ikuti langkah yang Ibu berikan tadi. Kita rubah tanda negatif kurangnya ini kita rubah jadi penjumlahan negatif. Berarti 25 derajat ditambah negatif 29. Ingat kalau tandanya beda begini berarti angka yang besar kurangi angka yang kecil. Berapa angka yang besar kurangi angka yang kecil? 29 kurangi 25, 4. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Oh, negatif. Berarti jawabannya negatif 4. Soal berikutnya, Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 3 meter di atas permukaan tanah dan permukaan air 2 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air katrol ya? Jadi panjang tali
dari permukaan air katrol. Kalau kita gambarkan, ini katrolnya, ini sumur, terus ini air ya. Oke, nah yang ibu kasih tanda merah ini berarti dia tuh permukaan tanah. Tadi diketahui jarak katrol ke permukaan tanah itu 3 meter. Kemudian jarak permukaan tanah ke air, permukaan air itu 2 meter. Yang ditanyakan panjang tali nih dari katrol sini ke sini nih, berapa? Kalau di atas permukaan tanah berarti kita anggap positif 3. Kalau air di bawah permukaan tanah berarti itu kita anggap negatif 2. Karena yang ditanyakan panjang tali ya, berarti selisihnya kan ya antara jarak atau selisih antara katrol dan permukaan air. Jadi jarak itu sama dengan selisihnya. Berarti 3 dikurangi. Kalau selisih itu yang bilangan yang besar kurangi bilangan yang kecil. Berarti nilainya ya, bilangan yang nilainya besar dikurangi bilangan yang nilainya kecil. 3 dikurangi negatif 2. Nah, begini. Negatif ketemu negatif berarti sama aja dengan 3 ditambah 2. Berapa? 5 meter. Jadi jarak dari katrol ke permukaan ini adalah 5 meter. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran ini. Ibu harap kalian mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.